Jokowi adalah Presiden ke-7 di negara Republik Indonesia. Dia adalah presiden yang paling aneh selama Indonesia merdeka. Mengapa bisa disebut seperti ini? Karena antara ucapan dan realita selalu bertolak belakang. Silahkan ikuti pidato dari Jokowi yang diucapkannya, kemudian buktikan kenyataannya yang terjadi pada kemudian hari. Pasti hasilnya bertolak belakang. Sehingga Jokowi merupakan mantan presiden yang bicaranya inkonsisten. Bila berbicara, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Artinya, dia tidak dapat dipercaya. Padahal seorang presiden itu tidak boleh berbohong, karena dia dipilih untuk berkata jujur, melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan aja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. Tiba-tiba ada yang jadi ketua umum PSI, lalu kemudian menanti putusan MK, kemana arah rentetan peristiwa ini? Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, karena anaknya tidak ada yang tertarik politik. Mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian, apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Dan pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Masuknya Kaisang ke PSI juga pasti bukan tanpa desain politik yang disetujui. Tidak. Artinya Presiden Jokowi memberikan blessing. Ada blessing dan bahkan juga desain. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara?
apakah tidak melebar kemana-mana. Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, nah, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Ya, kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi.